luar kota tetap diberikan kesehatan ya Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengulang pembelajaran ya Ustazah kalau setiap hari Sabtu. Ada yang kita ulang, tapi ada juga yang kita penerapannya ke dalam Al-Quran. Jadi praktek. Ada pelajaran lama yang kita ulang, tapi untuk yang sudah mengikuti dari awal kita praktek langsung kepada Al-Quran. Baik Ustazah, tafadhol dengan waktunya, Allah yubarik fik, dan saya izin sebentar untuk sholat ya, sementara Ustazah menerangkan. Tafadhol Ustazah. Iya, jangan lupa Bapak Ibu tetap di-mute-kan ya mic-nya, biar nggak terganggu suara-suara dan bisa didengar dengan jelas. Silakan, tafadhol Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, sambil menunggu silakan buka buku-bukunya ya. Bapak Ibu disiapkan alat tulisnya. Silakan tafadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Pertama, saya mohon maaf agak terlambat memulai hari ini karena sedang berada di luar kota, dan juga beberapa hari yang lalu berturut-turut full di luar sehingga tidak bisa memberikan PR, dan ini juga waktunya mepet. Baru sempat mencek kembali animasi materi yang akan disajikan pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan sebagaimana kesepakatan pada minggu yang lalu, bahwa pengulangan materi yang dari awal itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Adapun hari Rabu, hari Selasa seperti biasa. Untuk santri-santri yang baru bergabung dan juga santri yang sudah ikut sejak awal, ini kesempatan yang baik untuk mengulang pelajaran dan untuk memantapkan hal-hal yang kurang dipahami atau masih agak ragu. Jadi untuk itu, pertama untuk materi mohon fokus untuk mendengarkan materi, dan juga nanti kalau seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kalau sudah kita buka tanya jawab, baru nanti kita ada dialog ya. Sebelum itu, ketika saya menerangkan, sekali lagi berharap supaya speakernya semua di mute agar yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Baik, langsung saja kita share screen untuk mengikuti pelajaran pertama. Apakah ini pelajaran pertama? Kita lihat dulu. Wah, ini bukan pelajaran pertama, maaf. Ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama rupanya ini. Baik. Slideshow. Ya, sudah kelihatannya di slide. Nah, sekarang kita mengulang dari pertemuan kedua tentang tanda isim yang kedua, yaitu tanwin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tanda isim yang pertama, yaitu alif lam, dan juga bagaimana menerjemahkan ikal isim kembar ada alif lam. Jadi isim ada alif lam itu ada yang tunggal, ada yang kembar. Demikian juga dengan isim yang tandanya tanwin, yaitu yang ada harakat akhirnya itu an, in, un,
itu juga ada yang tunggal, ada juga yang kembar seperti alif lam. Baik, langsung saja kita masuk pembagian kata. Kita ulang-ulang supaya jelas bahwa dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab cuma terbagi ke dalam 3 kelompok. Kalau bukan kelompok isim berarti kelompok fiil. Kalau tidak ada di isim dan fiil berarti dalam kelompok huruf. Ini nama dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan dalam pembagian kata. Ini kita tidak akan mengulang tentang isim, sudah berkali-kali kita ulang bahwa isim dalam bahasa Arab bukan hanya kata benda, tetapi juga masuk kata sifat, kata penghubung, kata penunjuk, dan lain sebagainya. Baik, langsung kita masuk kepada tanda isim yang kedua, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Yaitu harakat terakhir yang bunyinya ada seperti huruf N. Seperti ada nun kalau dalam bahasa Arab. An, in, un, ini namanya tanwin. Ban, bin, bun, ini tanwin. Lan, lin, lun, tanwin. Tan, tin, tun, yang pakai tak marbutah, kalau harakatnya 2 seperti ini juga bacanya tan, tin, tun. Ini udah hal biasa yang semua sudah tahu. Kita langsung masuk ke contoh, ya, seperti apa yang namanya isim dengan tanda tanwin tersebut. Contohnya filun. Ya, jadi kalau kita bertemu di dalam Al-Quran, kata-kata yang ada tanwin di akhirnya, baik un atau in atau an, berarti itu adalah isim. Karena ini merupakan tanda dari isim. Kalau kita berjumpa dengan kata-kata yang akhirannya atau baris terakhirnya tanwin seperti un ini, maka filun walaupun kita belum tahu artinya, kita sudah bisa memastikan bahwa filun ini adalah isim. Contoh lainnya, kabirun. Kabirun kita katakan ini isim, kita belum tahu artinya. Anggap kita sekarang belum mengerti artinya, tapi kita sudah bisa memastikan bahwa kabirun ini adalah isim. Kenapa? Karena harakat terakhirnya berbunyi un, yaitu tanwin, dhammatain. Selanjutnya contoh yang lain, Qur'anun. Ya, Quran ini jelas Al-Quran. Kemudian baris terakhirnya, harakat terakhirnya un, berarti ini isim. Tanpa kita identifikasi dulu apakah itu kata benda, kata sifat, kata penghubung, dan lain sebagainya. Yang jelas ini termasuk isim karena ada tanwinnya. Contoh satu lagi, hakimun. Hakimun ini kita belum tahu arti dari hakimun misalnya, tapi kita sudah bisa memastikan bahwa hakimun adalah isim. Kenapa kita katakan hakimun itu isim? Karena harakat yang terakhir tanwin, yaitu berbunyi un, hakimun. Berarti ini yang 4 ini adalah isim yang ditandai dengan adanya tanwin pada huruf yang terakhir. Jelas ya sampai di situ? Lanjut kita langsung contoh. Ini gampang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Nah, di sini kita melihat ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah ini. Di dalam kedua ayat ini ada beberapa isim yang tandanya tanwin. Apa aja itu ya? Kita lihat. Yang pertama sawaun. Sawaun. Ya, innalladzina kafaru, inna bukan isim, alladzina bukan isim yang bertanda tanwin, kafaru bukan isim yang bertanda tanwin, sawaun adalah isim karena ada tanwin. Mana lagi yang ada tanwinnya? Rishawatun. Ya, dalam khatamallah ini tidak ada yang bertanda tanwin. Rishawatun ada tanwinnya, berarti itu isim. Jadi sudah ada 2 isim dalam ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah ini. Ada lagi masih isim? Ada.
yaitu azabun. Ya, azabun. Kita tidak perlu tahu dulu artinya, sekarang kita identifikasi dulu bentuknya adalah isim. Azabun karena dia ada tanwin berarti dia isim. Satu lagi azimun. Azimun ini juga termasuk isim karena akhirannya tanwin. Huruf terakhir harakatnya tanwin. Jadi di dalam ayat 6 dan ayat 7 ini ada 4 isim yang ditandai dengan tanwin. Yang harakat terakhirnya berbunyi un. Nah, kebetulan di sini un semua. Ya, seperti ada N dalam bahasa Indonesia. Sawaun, risyawatun, azabun, azimun. Semua berbunyi un. Jadi yang 4 ini adalah isim dengan tanda tanwin. Apakah hanya ada 4 ini isim di dalam 2 ayat ini? Ada isim-isim yang lain. Yang kita cari sekarang adalah isim yang tandanya tanwin. Kita fokus kepada isim yang tandanya tanwin, yang ada tanwinnya. Kita lanjut. Oh ini ya, jadi ada 4 tadi. Sawaun, lihat di sini. Kemudian selanjutnya tidak ada, tidak kita temui sampai ke risyawatun. Setelah itu azabun. Yang terakhir azimun. Jadi ada 4 isim dengan tanda tanwin di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ini paling gampang ya, cuma ada tanwin aja. Asal ada tanwin berarti dia isim. Lihat yang tanwinnya kelihatan sekali. Bukan tanwin yang masuk ke idgham dan lain sebagainya. Yang bunyinya betul-betul kelihatan di sini ya. Kita lanjut. Contoh yang lain surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Mana yang ada tanwinnya, mana yang isim? Isim tapi tandanya tanwin. Kita bukan mencari isim yang ada alif lam. Yang kita cari sekarang isim yang ada tanwin, yang tandanya tanwin. Yang pertama adalah maradun. Maradun ada tanwin di akhirnya. Berarti ini isim. Yang kedua maradon. Ya, yang pertama barisnya yang kedua barisnya an. Ini juga berarti isim. Ya, isimnya boleh boleh an, boleh in. Tapi yang jelas bahwa baris terakhir atau harakat terakhirnya adalah tanwin. Ada lagi? Ada azabun. Ya, ada barisnya yang terakhir. Berarti ini isim yang tandanya tanwin. Ada lagi, masih ada satu lagi, alimun. Tanpa kita tahu artinya, tapi kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa alimun ini adalah isim karena ada tanwin di akhirnya. Jelas ya, ini mudah sekali dan ini sudah berulang-ulang. Baik, nih kita kasih warna merah, maradun karena ada maradun ya. Ada tanwin fathatain, maradun, azabun, ada dhammatain, alimun, ada dhammatain juga. Jadi keempat kata-kata ini diakhiri dengan tanwin. Berarti 4 kata-kata ini adalah isim dengan tanda tanwin. Kita fokus kepada isim yang tandanya tanwin. Ada isim yang lain di ayat ini? Ada. Sekarang kita fokus kepada isim yang tandanya tanwin. Kita lanjut, masih latihan. Ada berapa di sini kira-kira isim yang tandanya tanwin? Kita lihat ya. Bimaghfiratin. Bimaghfiratin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin. Kita lihat baris terakhirnya kasraten, tin bunyinya. Jadi ini maghfiratin ini adalah isim. B-nya ini sendiri adalah kata lain, yaitu dia berupa kata depan. Jadi yang isim bukan bimaghfiratin. Yang isim adalah maghfiratin. B ini bukan termasuk dalam kata maghfirah. Dia adalah kata depan.
karena tanwinnya jelas kelihatan di sini. Kemudian apalagi ajrin, ya ada kasraten, bunyinya in, berarti dia isim. Ada lagi ada karimin, ada tanwin di akhirnya, bunyinya in. Masih ada lagi, kita lihat ada syai'in wa kulla syai'in. Masih ada lagi, ada imamin, tanwin kasratain, berarti ini isim. Mubinin, sama, ada tanwin juga di akhirnya. Jadi di sini ada 6 kata di dalam 2 ayat ini, ayat ke-11 dan ke-12 surat Yasin, ada 6 isim dengan tanda tanwin. Ya, jadi kalau ditanya ini bimaghfiratin, apakah ini isim? Yang kita katakan isim adalah maghfiratinnya saja. Pi-nya ini bukan menjadi satu kata dengan maghfiratin. Makanya kita kasih di sini warna merah. Ya, jadi maghfiratin isim dengan tanda tanwin, ajrin, karimin, syai'in, imamin, mubinin. Dibaca kedengaran bunyi nunnya, kedengaran bunyi n-nya, berarti itu adalah isim dengan tanda tanwin. Ini mudah ya, masih mudah. Asal ada tanwin di dalam sebuah kata, berarti itu isim. Tidak mungkin huruf, tidak mungkin fi'il. Baik, kita lanjut. Oh, ini kita kasih tanda maghfiratin, ajrin, karimin, syai'in, imamin, mubinin. Ada 6 isim dengan tanda tanwin di dalam 2 ayat ini. Kita lanjut. Ini yang kita pelan-pelan di sini ya. Ikat. Apa itu ikat? Kita sudah buat istilah-istilah yang memudahkan kita untuk memahaminya, karena nanti kita butuh tabel untuk membuat latihan-latihan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang dengarkan dulu ya. Khusus buat Pak Marwan Nadir atau tidak, ada hal-hal yang tanyakan di dalam kelas ya nanti. Karena kalau ditanyakan di grup itu sulit menjawabnya dan juga mungkin terlupa apa yang ditanyakan. Jadi sekarang kita masuk kepada ikat ya. Mungkin dari pelajaran ikat juga kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tanyakan ketika kita menjelaskan di dalam kelas. Ikat singkatan dari isim kembar ada tanwin ya, artinya diakhiri oleh tanwin, akhirnya tanwin, tapi kita ambil kata ada saja lebih gampang ya untuk mengingat. Isim kembar akhiran tanwin, terlalu panjang. Isim kembar ada tanwin pasti letaknya di akhir. Seperti apa itu isim kembar yang ada tanwinnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Menerjemah isim kembar dengan tanda tanwin. Nah, ini ada 2 isim. Isimnya berdekatan, isimnya bergandengan. Kedua isim ini sama-sama berakhiran tanwin. Filun ada bunyi un, kabirun ada bunyi un. Nah, 2 isim yang berdekatan ini yang bentuknya sama kita namakan isim kembar dengan tanda tanwin yang kita singkat dengan ikat. Isim kembar dengan tanda tanwin. Nah, seperti yang kemarin kita buat rumusan atau kaidah. Jika ada 2 isim berturut-turut dan kedua isim itu sama-sama tidak ada alif lam atau sama-sama ada tanwin, maka isim yang kedua merupakan sifat atau keterangan dari yang pertama. Kita ulangi lagi. Jika ada 2 isim berturut-turut. Apa itu 2 isim berturut-turut? Filun, kabirun. Dua-duanya isim dan duanya berturut-turut. Dan kedua isim itu sama-sama tidak ada alif lam. Filun tidak ada alif lam. Kabirun tidak ada alif lam. Atau artinya sama-sama tanwin. Filun ada tanwinnya, kabirun ada tanwinnya. Maka ini boleh dikatakan sebagai isim kembar dengan tanda tanwin.
Maka isim yang kedua yaitu kabirun, kan isim yang pertama fi'lun, isim yang kedua kabirun. Maka isim yang kedua merupakan sifat atau keterangan dari isim yang pertama. Jadi kabirun ini adalah sifat dari fi'lun, atau kabirun ini adalah keterangan dari fi'lun. Ya, kalau bukan sifat berarti dia menerangkan kata yang pertama. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya. Cara menerjemahkannya adalah sisipkanlah yang di antara dua kata tersebut. Jadi untuk menerjemahkan kedua kata yang bergandengan ini, kita sisipkan yang di antara fi'lun dan kabirun. Fi'lun kabirun. Fi'l itu artinya gajah. Kabirun artinya besar. Jadi bagaimana menerjemahkan fi'lun kabirun? Sisipkan yang di antara dua kata tersebut, maka menjadi gajah yang besar. Ini sangat penting dalam menerjemah karena ini nanti menyangkut pemahaman terhadap ayat. Kapan kita menyisipkan yang? Kapan kita tidak menyisipkan yang? Kapan kita menyisipkan itu? Dan kapan kita langsung menerjemah tanpa sisipan apapun? Itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi salah satu pelajaran penting kita adalah jika ada dua isim berturut-turut atau isim kembar, isim gandengan, maka yang kedua merupakan sifat atau keterangan dari yang pertama. Menerjemahkannya disisipkan yang di antara dua kata tersebut. Fi'lun kabirun artinya gajah yang besar. Kita lanjut, kita uraikan sekarang. Ya, kita sudah tahu ini fi'lun isim, kabirun isim. Ya, kita katakan ini isim kembar. Kenapa isim kembar? Karena bentuknya sama, jenisnya sama, harakat terakhirnya sama. Maka dia memenuhi syarat untuk menjadi isim kembar. Kata pertama fi'lun. Ya, fi'lun adalah kata benda atau isim. Fi'lun kata benda atau isim. Tandanya apa? Tandanya ada tanwin. Fi'lun ada tanwin. Artinya gajah. Ya, jadi fi'lun ini adalah kata benda, harakat terakhirnya tanwin, artinya gajah. Kemudian kata yang kedua yaitu kabirun. Waalaikumsalam. Kabirun adalah kata sifat di dalam bahasa Arab, termasuk dalam kelompok isim. Ya. Dari mana kita tahu bahwa kata tersebut adalah isim? Karena diakhiri dengan tanwin. Jadi tandanya adalah tanwin. Artinya apa? Artinya besar. Nah, kita sekarang sudah tahu. Fi'lun artinya gajah, kabirun artinya besar. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Seperti rumusan tadi, apabila ada dua isim berturut-turut atau kembar, sama jenisnya, sama harakatnya, maka menerjemahkannya adalah dengan menyisipkan yang di antara dua kata tersebut, sehingga fi'lun kabirun artinya adalah gajah yang besar. Jadi yang ini adalah pemahaman terhadap bentuk susunan ini. Dari isim kembar atau ikat isim kembar ada tanwin. Cara menerjemahnya gajah yang besar. Kita lanjut contoh di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, santri-santri semua pasti sering baca ayat ini. Azabun alimun. Walahum azabun alim. Pasti baca itu karena dia di awal-awal surat Al-Baqarah ya.
pasti ketemu dengan kata-kata itu. Baik, sekarang kita lihat apakah azabun alimun ini isim kembar dengan tanda tanwin? Kita lihat. Azabun alimun jenisnya sama. Sama-sama maskulin, sama-sama muzakkar. Kemudian harakat terakhirnya sama-sama sama-sama tanwin. Azabun alimun, sama-sama tanwin. Sama-sama tidak ada alif lam. Jadi ini boleh kita katakan sebagai isim kembar dengan tanda tanwin. Baik, kita urai. Kata pertama azabun. Azabun itu adalah kata sifat, ya. Azab, siksaan. Tandanya ada tanwin. Artinya siksa atau azab. Azab juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang aslinya adalah siksa. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua, alimun. Alimun, kata sifat. Dalam bahasa Arab termasuk isim. Tandanya ada tanwin. Artinya sangat pedih. Jadi kata pertama artinya siksa atau azab. Kata kedua artinya sangat pedih. Jadi bagaimana menggabungkan kedua kata ini ketika kita terjemahkan? Yaitu seperti rumusan tadi, kita sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Jadi azabun alimun artinya siksa yang sangat pedih. Ya, dari mana yang ini datangnya nih? Tiba-tiba ada yang azab artinya siksa, alimun sangat pedih. Tiba-tiba ada yang karena dia berbentuk ikat isim kembar ada tanwin. Isim kembar ada tanwin, menerjemahkannya adalah dengan menyisipkan yang di antara dua kata tersebut. Apa ayatnya? Di dalam Al-Quran disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim walahum azabun alimun. Azabun alimun bima kanu yak. Azabun alimun ini ketika kita menerjemahkan harus menyisipkan yang walahum, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih bima kanu yakzibun, atas apa-apa yang mereka dustakan. Kita lanjut kepada contoh berikutnya, hayatan thayyibatan. Apakah hayatan thayyibatan ini ikat? Kita lihat dulu. Kata yang pertama bentuknya feminim atau mu'annas. Hayatan, apa tanda mu'annasnya? Ada tak marbutoh di akhirnya. Thayyibatan juga ada tak marbutoh di akhirnya. Berarti dia juga feminim, perempuan, mu'annas. Dari segi jenis, kedua kata ini sudah satu jenis, sama-sama perempuan, sama-sama feminim, sama-sama mu'annas. Yang kedua dari segi harakatnya, bahwa kata pertama harakatnya tan, yaitu fathatain, dan kata yang kedua juga harakatnya tan, fathatain juga. Berarti dia benar sebagai isim kembar, sama bentuknya dan sama harakatnya. Sekarang kita lihat uraiannya. Kata pertama hayatan, kata benda abstrak, yaitu masuk dalam isim. Jalan-jalan. Tandanya apa? Gede soalnya Bu ya. Ada tanwin. Artinya hayat. Dalam bahasa Indonesia sudah menjadi hayat. Sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya kehidupan. Kata kedua, thayyibatan, kata sifat dalam bahasa Arab termasuk dalam kelompok isim. Tandanya ada tanwinnya. Jadi bagaimana menerjemahkan hayatan thayyibatan? Oh enggak. Yaitu dengan menyisipkan yang di tengah kedua kata tersebut. Hayatan thayyibatan terjemahnya kehidupan yang
baik. Jadi yang ini datang dari terjemahan. Yang arti perkata hayah artinya kehidupan, thayyibah artinya baik, maka kita sisipkan yang menjadi kehidupan yang baik. Contoh di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Nah, ini hayatan thayyibatan, dua isim bergandengan, berdekatan, sama jenisnya, sama harakatnya, maka itu kita sebut isim kembar dengan tanda tanwin, menerjemahkannya dengan menyisipkan yang di tengah dua kata tersebut. Masih ada contoh satu lagi, dolalin mubinin. Kita lihat uraiannya. Kata pertama dolalin, kata sifat. Ya, dolalin kata sifat. Tandanya ada tanwin. Artinya kesesatan. Dolal. Yang kedua mubinin, kata sifat juga. Tandanya ada tanwin. Artinya nyata. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Dengan menyisipkan yang di antara dolalin dan mubinin. Menyisipkan yang di antara kata kesesatan dan nyata. Maka dolalin mubinin terjemahnya adalah kesesatan yang nyata. Mudah-mudahan ini bisa dipahaminya, ini mudah, gampang istilahnya. Juga bagi yang baru bergabung, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran, ada dalam surat Yasin ayat ke-24. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ya. Sesungguhnya tentulah aku berada dalam kesesatan yang nyata. Dhalalin mubinin, kesesatan yang nyata. Itulah kira-kira bentuk isim kembar dengan tanda tanwin yang kita singkat dengan ikat. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan sampai di sini. Boleh di unmute yang berbicara ya. Yang berbicara boleh unmute. Kalau ada pertanyaan, hand. Ada Ustazah Ibu Susrawati, silakan Ibu Susrawati, pertanyaannya singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela, terima kasih Ustazah. Saya nggak bertanya tapi minta ditampilkan kembali yang sebelum ini Ustazah. Yang mana? Yang sebelum ini. Yang kedua ya. Nih, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Setelah ini setelahnya apa nih Ustazah? Apanya? Setelah hayatan thayyibah tadi apa? Setelah itu dolalin mubin. Oh iya, saya belum mencatat yang tadi Ustazah, hayatan thayyibah tadi. Ya, silakan dicatat yang belum yang mau nyatat, sambil yang lain kalau mau bertanya silakan. Untuk pelajaran ikat isim kembar ada tanwin. Masih ada yang ragu-ragu tentang tentang isim kembar yang ada tanwin, dan juga yang baru bergabung kalau ada yang masih kurang jelas boleh diulangin, yang tadi kurang jelas boleh kita ulang lagi. Silakan. Afwan, silakan. Resen dulu ya. Resen dulu. Silakan Bapak Herman, boleh. Jangan lupa resen-nya Ibu, baru nanti dilanjut Ibu Nurbaiti. Ya, silakan. Iya, Pak Herman, silakan. Pak Herman dulu, baru Ibu Nurbaiti. Ya, Ustazah, tadi Salah mengatakan tanda isim itu ada tanwin. Berarti selain isim tidak ada tanwin, sudah. Jadi pertanyaannya itu saja? Iya. Iya. Pertama sebelum saya menjawab, saya tadi terkagum-kagum dengan bacaan Al-Quran Pak Herman. Saya mau bertanya lagi nih, Pak Herman usianya berapa? 71, sudah. Masya Allah, tapi masih semangat untuk belajar terjemah ini.
semangat 45. Wow, umur 71, semangat 45. Ini boleh ditiru nih sama yang lain-lain. Pak Erman boleh dibilang persiapan Al-Qur'annya sudah hampir sempurna ya. Dari segi bacaan dan juga sekarang mengikuti terjemahan dan dengan suasana yang segar banget gitu ya, usia 71 tahun siap untuk belajar. Ini kita salut ya. Dengan Sudah terlambat sudah. Tidak ada yang terlambat untuk belajar. Nah, ini justru mungkin jangan-jangan nih pahalanya lebih banyak lagi nih Pak Erman ya. Dengan kesungguhan dan tidak terlihatan pikun, tidak kelihatan berat gitu ya. Luar biasa. Dan semangat ini perlu ditiru sama yang lebih muda ini. Pak Erman nggak pernah absen kayaknya. Wah, ini bisa jadi santri teladan juga nih absensinya Pak Erman. Iya betul Pak Erman. Yang ada tanwin itu hanya isim. Ya, yang baris an, in, un itu semuanya isim. Tapi bukan semua isim ada an, in, un. Ya. Semua an, in, un, semua tanwin adalah isim. Tidak semua isim ada tanwinnya. Kenapa? Karena isim ada juga yang pakai alif lam. Ya kan? Isim ada juga nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya kalau dia berbentuk kata majemuk. Tapi semua yang ada tanwinnya adalah isim. Ya, jadi fi'il nggak ada yang pakai tanwin. Huruf nggak ada yang pakai tanwin. Yang pakai tanwin hanya isim. Jelas ya Pak Erman ya? Ya, jelas sudah. Makasih Ustazah. Ya, baik, silakan. Ibu Mela lanjut. Iya, silakan Ibu Nurbaiti. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau nanya Ustazah, kalau antara isim 1 dan 2 ada kata-kata lain di tengahnya, apakah itu masih termasuk isim kembar Ustazah? Contohnya itu surat Al-Baqarah ayat 49. Di penggalan terakhir kan ada itu yang wa fi dzalika bala'um mir rabbikum azim gitu. Jadi antara bala'um dengan azimnya itu terpisah, itu masih termasuk isim kembar apa gimana Ustazah? Coba dibaca ayatnya. Zalikum bala'um mir rabbikum azim. Bala'um dengan azim. Alimun bala'un azimun, tapi antara mereka tuh ada mir rabbikum. Nah, itu ya. Ada yang dipisah seperti itu ya. Zalika bala'un. Sebenarnya zalika bala'un azimun min rabbikum. Enggak, di tengah-tengahnya antara. Iya, betul. Nah, ini kan kita belajar tentang isim kembar yang langsung ya kan. Dua isim, tidak ada perantara. Ada perantara keterangan seperti itu. Zalikum bala'un min rabbikum. Dia merupakan susunan kata depan min rabbikum itu. Nah, itu ada tujuan tertentu ketika kedua isim ini dipisahkan. Jadi itu langkah kedua ya untuk mengenal isim kembar. Jadi apakah kita akan masukkan itu ke dalam isim kembar? Karena keterangan itu nanti kita akan letakkan di mana dalam menerjemah. Bala'un azimun kalau disambungkan itu adalah isim kembar. Nah, maka dia akan ketika kita menerjemah nanti, maka kita akan punya istilah tersendiri untuk kata-kata seperti itu. Nah, dalam kata yang tidak langsung bersambung seperti ini, ada maksud tertentu di dalam ayat. Ya, jadi langkah kita pertama sekarang mengenal isim kembar, ikat, dengan bentuk yang seperti ini. Sama ketika kita mengenal ikal, alif lam, yang langsung berderet, gandeng. Nanti ada yang tidak berderet gandeng, ataupun ada yang bentuknya bukan isim kembar. Tapi itu bukan mayoritas. Karena ada maksud-maksud tertentu di sana. Sebab kalau misal bala'un min rabbikum azimun, kalau diterjemahkan bala'un itu subjek predikat, nggak mungkin. Diterjemahkan kata majemuk, tidak mungkin.
diterjemahkan sebagai susunan kata depan tidak mungkin. Terjemah satu-satunya adalah isim kembar dengan tanda tanwin. Tapi bagaimana menerjemahkannya nanti, maka kita harus mengikutkan yang di tengah-tengah itu, min rabbikumnya. Ya, jadi dia ada karena Al-Quran ini maknanya sangat mendalam. Ini kaidah umum garis besar adalah seperti ini. Kalau nanti ada di tengah-tengahnya yang bukan wa, ya. Nah, apa yang bisa menengahi seperti itu? Bukan wa hayatan wa tayyibatan. Itu tidak bisa diartikan ya. Nah, kadang-kadang ada disisipkan seperti min rabbikum itu. Susunan kata depan. Nah, itu ada kaidahnya tersendiri nanti. Begitu ya, Bu Nurbaiti? Baik, terima kasih Ustazah. Jazakillah. Sudah cukup di sini untuk isim kembar dengan tanda tanwin? Ya Ustazah, tidak ada lagi yang raise hand. Saya Barangkali bisa dilanjut. Siapa Masih ini? ada. Oh, oke. Ibu Sri Hartati tadi ya. Bu Sri Hartati. raise hand, belum ketemu. Jadi tandanya. Oh iya. Tapi saya mau tanya. Baik, Ibu Nafitri. Silakan. Iya. Bu, videonya dibuka, Bu. Wajahnya, Oh, iya. Bu. Maaf, iya. Maaf. Assalamualaikum Ustazah. Ini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nafitri yang tadi baca terjemahkan. Ya betul, insya Allah. Masya Allah, terjemahannya juga bagus tadi bacaannya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kelas. Ya, silakan Bu Nafitri. Ya, ini saya masalah kan isim ini selama ini saya taunya hanya kata benda. Alhamdulillah hari ini penjelasannya sangat clear bahwa isim itu ada bisa jadi kata benda, kata sifat, kata penghubung. Nah, tadi contohnya ini tadi adalah yang kata sifat itu azabun alimun. Ya, Ustazah yang menentukan kata sifat azabun. Misalnya seandainya ada kata lain yang kita belum paham. Azab kan tadi Ustazah bilang kita udah biasa azab. Jadi kita bisa menentukan itu sifat. Katakanlah nanti ada kata yang kita asing. Bagaimana kita menentukan kata sifat itu gitu atau kata penghubung. Selain kalau kata benda kan hampir misalnya kita udah hampir bisa lah ya. Tapi kata sifat, kata penghubung yang kita nggak paham artinya, itu kita harus lihat di kamus atau bagaimana, itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Nafitri, ini juga termasuk baru bergabung ya, baru beberapa kali mengikuti. Jadi Sama ini. Jadi ada yang baru di sini ya Bu Nafitri ya. Iya, iya. Kita kan pelajaran kita sekarang baru sebatas identifikasi isim. Baru sebatas identifikasi isim. Kita belum masuk kepada makna, belum pada arti. Ya, apakah azabun ini isim atau bukan, alimun ini isim atau bukan, ya kan? Karena itu terjemahannya masih saya yang cari. Nanti ada waktunya santri yang mencari makna. Nah, sekarang dari mana kita tahu azabun ini kata sifat atau apa kata benda? Karena dalam bahasa Arab nggak dipisahin itu kata sifat, kata benda, kata penunjuk. Dalam bahasa Arab semuanya isim. Itu makanya kita bisa mengatakan azabun ini isim, alim ini isim. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak bisa. Ada yang kata benda, ada yang kata sifat, ada yang kata penghubung, ada yang kata penunjuk, dan lain sebagainya. Makanya dalam uraian saya jelaskan, misalnya yang sebelumnya ada kata bendanya, ada kata sifatnya. Nah, seperti gini. Seperti gajah yang besar, ya kan? Gajahnya kata benda, besarnya kata sifat. Dalam bahasa Arab dua-duanya isim juga. Jadi saya cuma menerangkan di sini bahwa dalam bahasa Indonesia fil itu kata benda. Benda, gajah, kelihatan. Besar itu adalah kata sifat. Sifatnya gajah itu atau bentuknya gajah itu besar. Nah, kita sebatas mengidentifikasi dulu yang namanya isim, apakah isimnya? Isim dalam bahasa Arab udah semua isim. Dalam bahasa Indonesia itu nanti bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata penghubung, dan lain sebagainya. Nah, jadi jadi pelajaran yang untuk pemula yang sekarang ini
baru sebatas mengidentifikasi isim. Kemudian bagaimana menerjemahkan apabila kedua isim itu bergandengan secara general, secara keseluruhan, secara umum. Nanti ada pengecualian di tempat-tempat tertentu seperti pertanyaan santri sebelum ini, ayat itu punya maksud tertentu di situ. Nah, di situ justru bagus sekali, makanya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr ya. Allah memudahkan Al-Quran itu bagi kita untuk mempelajarinya, untuk memahaminya. Karena kalau ketemu bentuk ikat ini sudah artinya semua sama kayak gitu. Pakai yang di tengah-tengahnya. Nah, ketika ada dipisahkan dengan suatu pemisah yang tidak mempengaruhi makna, seperti mir rabbikum misalkan. Nah, apa maksud Allah di situ? Ini akhirnya kan menjadi arah dari Al-Quran itu bagi kita untuk bisa memahami maksud dari ayat tersebut. Begitu ya, Bu Nafitri? Baik, terima kasih. Maaf kalau pertanyaannya terlalu... Tidak, jangan malu-malu. Gini ya, ada yang baru bergabung, nggak usah malu dengan yang sudah ikut dari awal, karena ini menyangkut dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya, bukan, saya malu, nanti teman-teman udah pada bisa, saya baru bertanya. Bukan, ini kita di kelas, sama-sama belajar, mungkin pertanyaannya juga bermanfaat buat yang lain. Gitu. Insya Allah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Baik, silakan Ustazah. Ya Bu Mela, kita tutup ya pelajaran ini. Ini kan pelajar ulangannya. Baik, kita masuk ke bagian kedua tadi tentang, kita lihat dulu nih share screen-nya. Oh, ini yang tadi. Karena ini ada dua kelompok. Sehingga kita harus bagi-bagi waktunya. Oh ya, ini kita latihan bersama. Kita lanjut ya. Untuk latihan bersama, kemarin kita latihannya surat apa? Al-Buruj ya. Surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, ini dia ayat 1 sampai ayat 9, kita langsung saja karena waktu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin kita sudah mulai dari 3 ayat ini. Mudah-mudahan masih ingat ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Sudah kebayang ya bagian-bagian yang kita pelajari, artinya apa saja yang sudah kita pelajari dari 3 ayat yang kemarin. Sekarang kita masuk lanjut ke 3 ayat berikutnya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kita 3 ayat ya. Nah, dari 3 ayat ini ada berapa kata yang bisa kita identifikasi. Nah, kita boleh ini nih. Yang raise hand aja, yang buka ini ya. Yang buka speaker, yang raise hand dan yang kita tunjuk ya. Ini ada 3 ayat apa saja yang bisa yang sudah kita tahu. Kita belajarnya baru 3 bulan ya. Tapi udah bisa masuk ke Al-Quran, tentu nggak semuanya. Karena belum semuanya kita pelajari. Ya silakan Umu Afif ya. Videonya dibuka ya Umu Afif. Apa yang sudah bisa kita identifikasi dari 3 ayat ini? Di unmute dulu. Ada Umu Afif. Ya. Di ayat 4 tuh. Iya, bunyinya Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Kira-kira apa itu, Bu? Itu adalah kata majemuk. Nah, ya, nanti kita terangkan betul. Berarti kita kata majemuk sudah belajar ya, Bu ya? Baik, selanjutnya siapa? Kutila ini kita belum belajar. Nggak usah, kita yang udah kita tahu aja. Ada Bu Murtia. Bu Murtia, silakan Bu Murtia. Ya, dilanjutkan Ibu Febri nanti. Ya, baik.
Iya, silakan Bu. Jemuk. An-nari zatil waqud. An-nari. Satu-satu aja Bu ya, An-nari aja dulu ya. An-nari itu An-nari aja itu apa yang sudah kita pelajari itu. Baik, selanjutnya Ibu Febri ya? Iya, Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada ayat pertama Ustazah, Ashabul al-ardudi. Lah itu sudah yang itu sudah. Yang selanjutnya Zatil waqudi. Zatil waqud, berarti kita udah belajar ya kira-kira bentuknya apa itu Bu Febri? Kata majemuk Ustazah. Ya, nanti kita terangkan, kita urai nanti. Terus selanjutnya siapa, ada yang resen lagi? Silakan, belum ada ini. Ada Ibu Seherti, silakan Ibu Seherti. ada di ayat ke-6 yang sudah kita pelajari, Ibu. Iya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qu'udun, ya kira-kira apa tuh Bu ya? Isim ada tanwin, ikat Bagus sekali ya. Artinya ini betul-betul sudah kita kuasai ini ya. Dari 3 ayat ini ada 4 yang bisa kita identifikasi. Yang pertama ashabul ukhdud, yang kedua an-nar, yang ketiga zatil waqud, yang keempat qu'ud. Yuk kita lihat uraiannya. Makasih Ustazah. Kembali kasih. Kita lihat ya, kita kutila belum belajar. Kita nanti dulu karena kita belum belajar. Yang kita pelajari aja dulu. Di mute ya semuanya ya. Di mute. Jangan ada yang bicara. Ashabul ukhdud. Jadi pembahasan pertama tentang ashabul ukhdudi ya. Barisnya ashabul ukhdudi. Ashabul ukhdudi itu adalah bentuknya kata majemuk yang kita singkat dengan KM. Kata majemuk. Bagaimana kita untuk mengetahui kata majemuk ini? Ya. Bisa juga kalau mau dimulai dari yang kata pertama bisa juga tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ini bisa jadi tanda tanya kita, ini isim, tapi bisa juga nanti fi'il. Lebih baik kita kata yang kedua. Kata yang kedua tandanya apa? Ashab, ya ashabnya dulu. Ashab, tunggu. Kata ini yang kedua ada alif lam, ya ada isim, ada alif lam, ada baris terakhir kasroh. Berarti kita segera melihat isim yang pertama. Ini udah tanda-tanda kata majemuk. Ada alif lam, ada kasrohnya. Kita lihat kata yang sebelumnya. Bukan termasuk yang 8 kata depan. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Maka dia termasuk kata majemuk, termasuk isim. Dan susunannya kita sebut dengan kata majemuk. Baik, sekarang kata pertama ashabu. Kata benda, isim. Kemarin sudah kita belajar ashabu itu artinya apa? Pemilik ya, ashabul sahibul bait, ashabu. Sahib asalnya tunggal sahib. Sahib, sahibun. Itu isim tunggal, pemilik. Kalau ashab jadi jamak. Jadi para pemilik. Ini penting. Dalam isim yang perlu kita ketahui adalah bentuk tunggal dan bentuk jamak. Setiap isim ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi salah satu pelajaran penting kita adalah ketika ketemu dengan isim tunggal. Jamaknya apa ya? Harusnya jadi pertanyaan kita. Jamaknya apa ya? Nah, karena kita akan ketemu banyak ashabul jannah, ashabun nar, ashabul ukhdud. Walaupun kita belum masuk ke pelajaran itu, saya perkenalkan dulu. Sahib ini bentuk tunggal dari ashab. Sahib, satu, pemilik. Ashab, bentuknya jamak. Jadi artinya para pemilik. Jadi banyak. Kalau sahib, satu orang. Kalau ashab, itu banyak pemilik.
artinya pemilik atau yang memiliki. Kemarin sudah kita jelaskan. Selanjutnya, kata kedua al-ukhdud. Ya, al-ukhdud ini kata benda. Isim juga. Ada alif lam. Buktinya ada alif lam. Artinya parit. Jadi kalau kita gabungkan ashabul ukhdudi, artinya adalah pemilik atau orang-orang yang membuat parit. Orang-orang yang membuat lubang panjang seperti parit. Jadi namanya ashabul ukhdud. Ini istilah tersendiri di dalam Al-Quran. Buat orang-orang ini punya sejarah kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran tentang ashabul ukhdud. Yaitu orang-orang yang menggali tanah yang berbentuk panjang seperti itu, seperti parit. Disebut dengan ashabul ukhdud. Ashab ini jamak dari sahib. Ashab jamak dari sahib. Baik, kita lanjut. Yang kedua, an-nar. Ini an-nar ini pelajaran baru. Kemarin yang pengulangan untuk peserta baru juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa an-nar ini, pembahasan kedua, an-nar adalah isim ya, kata benda, isim. Kita singkat dengan iyal. Isim ada alif lam. Tandanya alif lam. Jadi nar iyal. Tandanya alif lam. Artinya api. Jadi nar itu sebenarnya api. Tapi api neraka juga disebut dengan an-nar. Al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Tapi api yang sehari-hari juga disebut an-nar juga. Jadi an-nar itu bisa berarti api yang sehari-hari kita lihat, bisa juga artinya neraka. Kata selanjutnya zatil waqud. Ini pembahasan ketiga, zatil waqudi. Zatil waqudi ini apa? Zatil waqudi ini merupakan susunan kata majemuk KM. Kata majemuk. Apa yang kita lihat ini kita ulang-ulang terus. Kata majemuk itu lebih baik kita melihat kata yang kedua. Ada isim. Ya. Ada isim. Dan mana kita tahu itu isim? Ada alif lam. Yang kedua ada isim, ada alif lam. Harakat terakhirnya kasrah. Sini lah ke bawah harakatnya. Al-waqudi. Harakat terakhirnya kasrah. Ini ada kemungkinan kata majemuk. Untuk memastikan bahwa dia adalah kata majemuk, kita lihat isim sebelumnya. Kita lihat kata-kata sebelumnya. Kalau kata-kata sebelumnya termasuk yang 8, min, atau ila, atau an, atau ala, atau fi, atau ba, atau kaf, atau lam. Kalau kata itu ada satu di antara yang 8 itu, berarti ini bukan kata majemuk. Tapi kalau bukan satu di antara 8 kata tersebut, maka ini merupakan kata majemuk. Kata yang sebelumnya berarti isim juga. Ya, jadi 2 isim. Yang pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, sedangkan isim yang kedua ada alif lam dan berakhiran kasrah. Ini tanda-tanda kata majemuk. Mudah-mudahan udah hafal ya untuk tanda-tanda kata majemuk. Kata pertama sekarang zati. Kita udah belajar kemarin. Zati itu dari mana? Zati itu bentuk feminim dari zu. Zu itu maskulin, muzakkar. Zati itu feminim, muannas, perempuan. Berupa kata benda, yaitu berupa isim. Kemudian artinya pemilik atau yang memiliki. Ini udah 3 kali kita ketemu zat ya. Zul fadlil azim itu laki-laki. Zati perempuan. Kata kedua al-waqudi. Al-waqudi itu kata benda juga, yaitu isim dalam bahasa Arab. Tandanya ada alif lam, artinya kayu bakar. Jadi zatil waqudi kalau kita terjemahkan semuanya artinya pemilik atau yang memiliki kayu bakar.
Apa sih maksudnya yang memiliki kayu bakar? Itu susunannya seperti itu. Bagaimana kita kemudian memahaminya? Baik, kita terjemahkan secara keseluruhan. An-nari tadi artinya apa? Api. Zatil waqudi, pemilik yang memiliki kayu bakar. Bingung nggak sih ini kita ngartikan? An-nari, api. Pemilik yang memiliki kayu bakar, itu asli artinya secara letterlek, secara harfiah. An-nari ini isim ada alif lam di awal. Kira-kira zatil waqud ini apa ya posisinya? Dia udah ketahuan nih kata majemuk. Bagaimana menjelaskan an-nari ini dengan zatil waqud? Api dengan yang memiliki kayu bakar. Ya, an-nari zatil waqud, api itu memiliki kayu bakar. Itu artinya dalam apa? Arti yang kita temukan di dalam terjemahan malah api yang memiliki kayu bakar. Api yang memiliki kayu bakar. Yang dimaksud adalah api itu berasal dari kayu yang dibakar. Jadi setelah parit itu tadi dibuat, parit yang begitu panjang, lubang begitu panjang, kemudian diletakkan kayu-kayu yang kering di sana, kemudian dibakar dengan api, sehingga parit itu seperti neraka ya. Ada api besar di dalamnya karena ada kayu-kayu yang dibakar. Jadi api ini dari kayu-kayu yang dibakar. Kita lihat keseluruhan. Ini masih ada qu'ud. Pembahasan keempat qu'ud. Qu'ud itu tadi sudah disebutkan adalah isim. Kenapa kita bilang qu'ud itu isim? Karena dia berupa isim yang ada tanwinnya. Di akhirnya ada tanwin yang kita sebut dengan iyad. Isim ada tanwin. Tandanya di belakangnya. Qu'udun ada tanwin. Artinya duduk. Jadi di sini idhum alaiha kita belum belajar. Ya, tapi kita untuk mengetahui makna qu'ud kita artikan saja ketika mereka alaiha di atasnya, maksudnya di sekitar. Kan parit itu apinya kan ada di bawah. Parit itu kan lubang. Ya. Makanya mereka katakan alaiha, di atas lubang itu maksudnya di pinggir-pinggiran parit itu mereka berduduk berjejer di sana. Izhum alaiha qu'ud. Ini kita belum belajar, tapi kita artikan supaya kita bisa memahami ayat secara keseluruhan. Ketika mereka alaiha di sekitar parit, di atas parit itu, di sekitar lubang itu, qu'ud, duduk. Mereka duduk di situ rame-rame. Kita lihat arti keseluruhan. Qutila ashabul ukhdud. Kita kutila belum belajar nih. Tapi nggak apa-apa, kita singgung sedikit. Ashabul ukhdud tadi kita sudah terjemahkan. Orang-orang yang membuat parit. Jadi pemilik parit maksudnya orang-orang yang membuat parit. Bukan dia yang punya parit. Nah ini nanti pemahaman ashab perlu banget. Pemahaman ashab bukan berarti pemilik dia yang punya. Ya. Ashab ini sahib, bukan berarti dia yang memiliki, tapi dia ada pelaku dalam hal itu. Jadi ashabul ukhdud di sini adalah orang-orang yang membuat parit. Kemudian an-nari zatil waqud artinya api itu memiliki kayu bakar, api yang memiliki kayu bakar. Artinya api yang berasal dari kayu yang dibakar. Qu'ud artinya duduk. Mereka duduk di sekitar parit itu artinya di atas ya. Karena paritnya kan di bawah, ada apinya di bawah. Berarti mereka duduknya di sekitar parit di atasnya. Di sini saya singgung sedikit qatala, ini belum belajar. Qatala sudah belajar pasti. Qatala ya. Ini kata dasar ya. Qatala kata dasar. Udah pernah kita tulis. Qatala kata dasar
telah membunuh. Kata kerja masa lampau. Kata kerja masa sekarangnya yaqtulu. Itu bentuk 3 huruf ini kita sudah belajar. Jadi qatala ini yang perlu kita ketahui di sini adalah qatala membunuh. Sedangkan di sini barisnya kutila. Barisnya berubah, bukan qatala tapi kutila. Kalau barisnya menjadi kutila artinya menjadi dibunuh. Qatala membunuh, kutila dibunuh. Arti ini kata kerja aktif qatala ini boleh dicatat. Belum masuk pelajaran tapi ini masuk di dalam ayat. Qatala kata kerja aktif artinya membunuh. Kutila kata kerja pasif artinya dibunuh. Kalau kataba menulis. Kalau ditulis kutiba. Doroba artinya memukul. Zuriba. Kalau dipukul Zuriba. duriba. Subhanallah. Dalam bahasa Arab beda baris aja itu beda artinya bisa 180 derajat. Dari pelaku menjadi objek, dari subjek bisa menjadi objek. Apa? Karena beda barisnya, beda harakatnya. Kemarin udah belajar ya, yang me dan yang di ya kan? Apa bedanya? Nanti kita lanjut. Sekarang ini dulu. Qutila ashabul ukhdudi artinya telah dibunuh. Maksudnya di sini adalah dilaknat, dicela. Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Jadi ketiga ayat ini arti secara keseluruhannya adalah binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Di sini saya langsung benahi artinya api dalam parit itu, api itu masuk an-nari, api itu memiliki kayu bakar, artinya api itu sumbernya dari kayu bakar. Izhum alaiha qu'ud, ketika atau saat itu mereka duduk-duduk di sekitar. Kalau kita membaca 3 ayat ini aja kan kita bingung. Tapi yang jelas kita harus menerjemahkannya secara benar. Ini cerita tentang ashabul ukhdud. Ini di dalam Al-Quran suatu kisah yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di Najran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Najran itu di sebuah kota di wilayah Arab Saudi. Sekarang Najran itu masuk Arab Saudi. Di arah ke Yaman, di barat daya yang Saudi. Jadi dekat ke Yaman. Nah di situ dulu ada kejadian raja yang berkuasa. Kemudian dia ingin rakyatnya itu menuruti apa semua kemauan dia, apapun perintahnya harus dia ikut. Nah orang-orang yang tidak mau ikut, kemudian terutama orang-orang yang diminta untuk merubah akidah ini, ya, keimanan, menyangkut dengan keimanan, maka yang tidak patuh kepada raja tersebut dibuatkanlah parit yang panjang. Parit yang panjang itu kemudian diletakkan kayu-kayu bakar gitu, kemudian dibakar dengan api, dan orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya, yang tidak mau merubah akidahnya, dilemparkan ke dalam api itu. Jadi dibakar di dalam parit. Ini kisah yang sangat luar biasa, dan orang-orang yang teguh imannya tidak goyang dengan ancaman seperti itu. Itu hampir banyak terjadi di dunia kita sekarang ini. Kisah itu banyak kemiripan dengan kondisi kita sekarang. Melihat orang-orang yang keyakinan akidahnya itu tidak goyang dengan ancaman apapun dari sang raja. Ini kisahnya panjang, sangat menarik dan sangat penting
bagi kita dalam mengokohkan akidah kita. Jadi ini ayat 3 ayat 4, 5, 6 ini mah ayat yang di tengah ya. Tidak sempurna kita bercerita tentang surat Al-Burud kalau hanya 3 ayat ini. Ya, kemarin sudah kita mulai wasama izatil burud, al-yaumil maut. Ya, itu 3 ayat yang pertama, ini 3 ayat yang kedua, baru separuh, belum separuh kita bicara tentang surat Al-Burud. Sampai di ayat yang ke-6 ini kita sudah sampai kepada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Biarlah ini menjadi istilah kita sendiri. Ashabul Ukhdud itu yaitu cerita tentang orang-orang yang keyakinannya sangat kuat dan bagaimana akibatnya dan apa pertolongan Allah terhadap mereka dan apa faedahnya nanti kita membaca surat Al-Burud ini. Jadi banyak sekali kisah tentang surat Al-Burud ini dan juga ada manfaatnya dan membacanya, apa faedah dari membaca surat Al-Burud ini dalam keterangan itu nanti ketika kita sudah bisa menyelesaikan ayat ini sampai yang terakhir. Kita baru ada 2 penggal yang kita bahas. Baik, sampai di sini mungkin nanti kita ada kelas lagi. Sampai di sini pembahasan kita sampai ayat ke-6 aja. Kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu 4 menit. Silakan Pak Sahril ya. Ibu Mela masih ada? Langsung aja Pak Sahril karena waktunya kita tinggal. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jamaah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam ini soal kata majmuk tadi. Jadi tadi Ustaz Azhar mengatakan bahwa seperti kata ashabu gitu ya, itu adalah isim. Nah, tanpa melihat al-burud di belakangnya, apa tanda-tanda isim misalnya Ustaz? Di kata yang pertama. Nah, ini dia. Kata kedua ya. Ya. Kata yang kan kita belajar isim itu ada 2 tanda yang sudah kita pelajari ya kan? Yaitu alif lam dan tanwin. Sedangkan ini tidak ada alif lam dan tidak juga ada tanwin. Ini tanda-tanda kata majmuk. Ya. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Sesudah itu ada alif lam dan kasrah. Ini tanda-tandanya adalah kata majmuk. Ya, selain yang 8 min ila an ala fi ba kaf lam berarti bukan kata majmuk, tapi selain yang 8 itu ada isim, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, berarti ini ada tanda-tanda bahwa susunan ini adalah kata majmuk. Ya. Begitu ya Pak Syarif? Ya, dah. Kita kan tadi menegaskan bahwa ashabu ini kan menjadi isim dia, Ustazah. Ya. Ya. Tidak ada tanda lain bahwa ini kenapa dia isim itu tanpa mengaitkannya dengan kata kedua gitu. Iya, dia langsung dihubungkan dengan kata kedua dengan tidak memakai alif lam dan tidak memakai tanwin karena dia sudah menyatu. Oh iya. Ya. Kalau dia dipakaikan alif lam maka artinya pemilik-pemilik yang ukhdud. Tidak bisa diartikan seperti itu. Ya. Iya kan? Kalau dia ashabun berarti udah selesai, nggak bisa lanjut. Makanya dia tidak pakai alif lam dan juga tidak pakai tanwin, menjadi menyatu dengan al-ukhdud. Ashabul ukhdud jadi satu, yang bentuknya jadi satu ini tidak ada yang, tidak ada itu, tidak ada sisipan apa. Itu yang menandakan dia kata majmuk. Begitu ya Pak Syarif. Ya, makasih Ustazah. Ya, kembali. Baik, selanjutnya ada Mande Tati. Silakan Mande Tati. Terima kasih Mande Mera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustazah, apakah itu termasuk kalimat yang transitif? Transitif. Ya? Yang mana? Ashabul ukhdud. Ya. Ini ada pertanyaan ya, mohon perhatian yang lain. Ashabul ukhdud ini apakah termasuk apa tadi? Yang transitif. Yang transitif. Jadi yang transitif dan intransitif itu berhubungan dengan kata kerja. Transitif dan intransitif berhubungan dengan kata kerja. Yang di sini dua-duanya kata benda atau isim. Jadi enggak.
Jadi nggak ada hubungannya dengan transitif dan intransitif karena di sini tidak ada kata kerja di antara ashabul ukhdudi ini. Oke. Nah itu bagus ditanyakan. Jadi kalau ada yang ragu-ragu seperti itu, dan mungkin juga teman-teman yang lain ada keraguan, dibuka ya supaya clear bahwa ashabul ukhdud ini dua-duanya isim, sedangkan transitif dan intransitif adalah fiil, kata kerja. Karena saya ragu, karena di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata membuat yang berarti adalah kalimat aktif. Membuat. Nah, ini dia. Makanya kita harus memahami kata dalam bahasa Arabnya dulu. Nanti tidak semuanya kata dalam bahasa Arab itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim bisa Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ada kata-kata lain tidak bisa pakai pe. Ya kan? Misalkan Sami, ya kan? Al-Alim misalnya, Maha Pendengar. Tidak biasa dipakai di Indonesia. Harusnya Maha Pendengar, tapi yang dipakai apa? Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya, padahal harusnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu yang sebenarnya. Nah, makanya dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita selalu harus kembali ke kata kerja. Ya, jadi kalau nih Bunda Tati kalau melihat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Arti sebenarnya kan kalau dalam bahasa Arab arti pemilik parit kan gitu. Pemilik parit bukan berarti dia yang memiliki secara hakikat, tapi mereka lah yang membuat parit itu sehingga seakan-akan itu milik mereka gitu. Nah, bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Ya pakai kata kerja. Jadi kata kerja ini membuat ini bukan asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menjadi kata kerja. Dalam bahasa Arab tidak ada kata kerjanya. Ya, Bunda Tati ini soalnya nih orang bahasa juga nih, kan guru bahasa Belanda ini beliau. Jadi bisa kita bandingkan ya bahasa itu ke dalam berbagai bentuknya, ke dalam berbagai bahasa juga. Nah, kita harus memahami asli bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Indonesianya akhirnya kita harus menggunakan kata kerja, dalam bahasa Arabnya tidak ada kata kerja ashabul ukhdud, dua-duanya kata benda. Ya kita bisa mengartikan pemilik parit, tapi bukan berarti kita harus tafsirkan lagi bahwa bukan berarti pemilik parit dia beli parit terus dia yang punya. Tapi mereka lah yang membuat parit itu sehingga terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi orang-orang yang membuat parit. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada kata-kata membuat. Oke. Begitu ya, Bunda Tati, masih ada yang sangat jelas, jasakillah khair. Nah itu penting banget kita ketika menerjemah nanti, ya kan? Nah, kalau kita ketemu dalam bahasa Indonesia terjemahan Al-Quran, nah bukan berarti semuanya itu apa yang ada dalam terjemahan bahasa Indonesia itulah bahasa Arabnya. Makanya kita sekarang membiasakan menggunakan misalnya ashab. Kita udah sering menggunakan ashab. Ashabul jannah, ashabul nar, ashabul fil, ya kan? Kita harus kenal kata ini. Ashab itu berarti adalah jamak, mufradnya atau tunggalnya sahib. Ya kan? Sahib yang biasa kita pakai sahibul bait, sahibul hajah. Seperti itu. Nah, kita mulai familiar nanti dengan penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab. Baik, lanjut. Satu aja ya lagi ya, ini waktunya sudah habis. Di sini kita mau ada kelas lagi. Terakhir ini, terakhir Ibu Susrawasi, silakan Ibu Susrawasi, Ustazah. Terima kasih Bu Mel. Ustazah, saya nggak bertanya, tapi saya seperti tadi, saya minta arti keseluruhan dari ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3? Iya. Nih, ayat 1 sampai 3 yang kemarin nih. Masih ada di sini, alhamdulillah. Kita lihat 1 sampai 3 arti keseluruhan ya Bu ya. Nah, iya, ini iya. Bu. Nih, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud ya. Kita gabungkan semua. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, dan, nah ini kemarin kita ada susun, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Setelah bersumpah dengan 3 ayat ini, baru dilanjutkan dengan
qutila ashabul ukhdud. Bersumpah dulu Allah nih dengan 3 ayat ini. Kemudian lanjutkan dengan qutila ashabul ukhdud. Jadi arti lengkapnya Ibu ini. Pertama kita pakai demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ayat kedua kita pakai demi lagi untuk menegaskan arti, walaupun ini wa-nya ini kata sambung, huruf ataf, demi hari yang dijanjikan. Di ayat yang ketiga baru kita pakai dan, jadi indah dalam bahasa Indonesia, karena dan dalam bahasa Indonesia hanya diletakkan di kata-kata terakhir. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksi. Ini Bu arti secara keseluruhan. Iya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Iya. Cukup ya untuk hari ini ya. Cukup. Nanti insya Allah kita lanjut sampai ayat terakhir kita lihat. Mungkin ada banyak yang belum kita pelajari ya, kita ambil yang kita sudah pelajari aja. Kita tambah dengan hal-hal sedikit tadi, penambahan makna seperti sohib menjadi ashab jamaknya, dan juga kita udah mengenal wa di sini, wawul qasam, wawu sumpah, dan juga wawul ataf yang berarti dan atau kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Cukup ya untuk hari ini. Masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah bisa, insya Allah. Insya Allah ya. Nanti akan ada pertemuan. Jangan lupa hadir di hari Selasa depan ya Ustazah. Ada yang lagi yang ingin disampaikan Ustazah sebelum kita berakhir dan menutup dengan doa kifaratul majelis Ustazah? Ya, jadi kita berharap ya santri-santri semua mengikuti aturan yang ada di kelas kita, dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kita berharap pada teman yang mengajak untuk memberikan informasi lengkap kepada teman-teman yang baru bergabung, dan juga sistem yang kita gunakan di kelas ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah kelas kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya berikan sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu santri-santri semuanya, dan mulai bisa menerapkannya di dalam Al-Quran step by step, selangkah demi selangkah. Lama-lama nanti seluruh Al-Quran insya Allah bisa dipahami. Amin, amin ya Pak. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Baik. Jazakallah khairan Ustazah, Allah yubarifik untuk ilmunya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu santri semuanya. Jangan lupa hari ini sesaat lagi juga ada kelas samba ya untuk ananda kita, dan mari kita sama-sama kuatkan azam kita untuk menuntut ilmu. Jumpa lagi di hari Selasa, dan silakan untuk berdiskusi boleh di grup yang ada, namun untuk materi dan PR bisa japri atau juga di grup Azhari Method ya, materi dan informasi. Baik Bapak Ibu santri semuanya, sehat selalu. Terima kasih doa-doanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam bertalabbul ilmi. Terima kasih juga untuk Pak Abdi yang sudah merancang semua sistem, dan tetap kita patuhi segala aturan yang berlaku dalam kelas kita ya Bapak Ibu, untuk kelancaran dan kenyamanan kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan semoga hari besok adalah hari terbaik untuk kita semua. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.